Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Agustianur, saya dari kelas 1A. Nah, kali ini saya ingin menjelaskan tentang bagian-bagian komponen motherboard. Yang pertama, soket prosesor atau CPU soket. Soket prosesor merupakan tempat di mana prosesor terpasang. Kalau dilihat secara fisik, area dari soket prosesor ini selalu dikelilingi oleh 4 lubang untuk penyangga heatsink phone. Karena prosesor sangat memerlukan penghantar panas saat bekerja, pemilihan motherboard sebaiknya mempertimbangkan dengan jenis soket prosesor yang terpasang, karena soket tersebut tidak dapat dipasang oleh sembarang prosesor, karena satu jenis prosesor sudah memiliki soketnya masing-masing dan tidak dapat dipasang ke soket lainnya. Misalnya, ketika kamu membeli motherboard dengan soket prosesor untuk AMD, dan harap kamu bisa menggunakan motherboard tersebut dengan prosesor Intel, karena soket yang digunakan jelas berbeda. Jadi salah satu tips saat membeli motherboard adalah memperhatikan jenis soket prosesor yang ada. Usahakan soket tersebut support dengan prosesor yang terbaru. Slot memori, soket memori atau slot RAM. Inilah yang merupakan tempat di mana memori RAM komputer dimasukkan ke dalam komputer. Jenis RAM yang paling umum adalah SDRAM dan DDR untuk komputer desktop dan SODIMM untuk laptop. Masing-masing memiliki berbagai jenis dan kecepatannya. Secara fisik, bentuknya memanjang sesuai dengan panjang RAM. Pada umumnya, posisi slot memori ini bersebelahan dengan soket prosesor, dan biasanya jumlahnya lebih dari satu slot. Disinilah RAM dipasang. Ingat, setiap jenis RAM, DDR, DDR2, DDR3, memiliki jenis slotnya tersendiri. Jadi, jangan sembarangan membeli RAM, harus sesuai dengan slot memori yang ada pada motherboard tersebut. Slot IDE dan slot SATA. Kedua slot ini berbeda bentuknya tetapi memiliki fungsi yang sama, yaitu untuk penghubung harddisk atau CD-ROM ke motherboard. Ciri fisik dan slot IDE adalah bentuknya yang agak memanjang menyesuaikan dengan kondisi fisik kabel data IDE. Sedangkan untuk slot SATA bentuknya fisiknya lebih kecil dan tidak terlalu memakan tempat, karena kabel data SATA juga bentuknya relatif kecil. Slot IDE umumnya dapat ditemukan di motherboard lama, bukan berarti tidak ditemukan pada motherboard sekarang. Tapi pada umumnya motherboard lama kebanyakan menggunakan IDE, dan yang sekarang motherboard sudah mulai menggunakan SATA. Jadi kalau pilih motherboard, usahakan yang memiliki slot SATA, karena harddisk IDE juga sudah jarang yang menjual kecuali bekas. Slot AGV dan PCI Express X16. Kedua slot ini fungsinya adalah sebagai tempat dipasangnya VGA card atau graphic card. Kedua slot ini berbeda jenisnya. AGV adalah jenis lama dan sudah jarang ditemukan di motherboard jenis baru. Kebanyakan motherboard sudah pada menggunakan slot PCI Express untuk menghubung dengan kartu grafis. Posisi slot ini pada umumnya berdekatan dengan slot PCI, bahkan hampir sejajar. Standarnya slot AGV dan PCI Express ini jumlahnya hanya satu per motherboard. Bentuknya sama-sama memanjang karena menyesuaikan VGA card. Slot PCI dan PCI Express XA. Slot ini digunakan untuk memasang berbagai macam peripheral tambahan. PCI Express yang di sini berbeda dengan yang saya sebutkan sebelumnya, karena yang pada bagian ini bentuknya lebih kecil. PCI Express ada dua macam, yaitu PCI Express 16 untuk VGA card dan PCI Express X1 untuk peripheral tambahan. Slot PCI ini biasanya tersedia lebih dari satu slot, karena untuk mengantisipasi banyaknya perihal tambahan yang terpasang nantinya. BIOS Basic Input Output System merupakan sebuah chip
yang berfungsi sebagai pengontrol perangkat keras yang terpasang pada komputer. BIOS bertanggung jawab atas kesiapan komputer dalam melakukan booting dengan mengecek hardware yang terpasang pada komputer. Saat ini, BIOS sudah mulai digantikan dengan UEFI yang hadir dengan teknologi yang lebih canggih. Secara fisik, bentuk dari BIOS atau UEFI ini seperti chip. Tempatnya pun tidak menentu. Setiap jenis motherboard tetapi biasanya terdapat bacaan BIOS atau nama produsennya pada alasannya. Baterai CMOS. Baterai CMOS Complementary Metal Oxide Semiconductor merupakan sebuah baterai kecil yang digunakan untuk memberi daya pada BIOS dan juga untuk menyimpan semua settingan yang ada pada BIOS. Bentuk seperti baterai jam tangan. Hanya saja bentuknya yang lebih besar dengan mencabut baterai tersebut dari motherboard. Itu sama saja kita mengatur ulang settingan BIOS ke pengaturan default. Karena semua data yang tersimpan pada baterai CMOS tersebut akan hilang. Jadi, jika kamu lupa password BIOS, kamu cabut saja baterai CMOS. Power connector. Konektor ini tidak kalah pentingnya dari yang lainnya. Konektor ini menghubungkan motherboard dengan power supply agar motherboard bisa mendapatkan daya listrik, biasanya jumlah 20-24 pin. I/O atau disebut input dan output ports. Bagian ini biasanya dapat kita gunakan dari luar casing, merupakan kumpulan port sebagai input maupun output data komputer, terdiri dari USB, LAN, VGA, serial, VS2. Pin kabel front panel. Bentuknya seperti jarum-jarum yang digunakan untuk memasang tombol power, restart, LED power, dan LED hard disk. Untuk memasang kabel-kabel yang ukurannya sangat kecil ini, kita biasanya dibantu dengan bacaan yang di sekitar pin front panel di setiap motherboard tersebut. Nah, begini saja penjelasan dari saya. Salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.